Halo semuanya, selamat datang di channel Apoteker. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang produk obat herbal dengan produk obat kimia. Nah, jangan lupa ya, nyalakan tombol notifikasinya agar bisa terus mengikuti topik kesehatan dalam channel kita. Nah, untuk video kali ini saya tidak sendiri, jadi saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya yang juga seorang apoteker, namanya Albert. Halo, Bert. Halo, Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? sehat-sehat di sini di Surabaya sehat-sehat. Keluarga aman? Aman ya? Keluarga sehat, aman semua kok. Meskipun beberapa hari terakhir Surabaya memang kasus baru untuk COVID-19 ini masih tinggi sih. Iya. Yang penting kita adaptasi aja ya, jaga-jaga kesehatan aja di masa pandemi ini. Iya betul. Udah tahu belum? Kali ini kita mau bahas apa nih? Bahas apaan? Nah, kali ini sih kita pengen bahas ini kan sekarang kan lagi banyak kan, mungkin lagi booming juga ya. Mungkin masyarakat juga penasaran apa sih obat herbal dan apa sih obat kimia itu. Nah, atau mungkin kita mulai aja ya, biar nggak lama basa-basinya. Ya oke, boleh. Kita sih udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan juga sama pihak masyarakat, dan mungkin masyarakat juga pengen tahu sebenarnya tentang topik ini. Nah, ini pertanyaan awalnya. Gampang atau tidak sih kita menemukan suatu obat untuk penyakit baru? Gimana pendapatmu, Bet, tentang hal ini? Sebenarnya kalau menemukan obat untuk sebuah penyakit yang baru sih, kalau di Indonesia ya, dari literatur yang aku cari, aku pernah baca, di Indonesia sih sebenarnya prosesnya cukup panjang. Jadi ada beberapa tahap di mana obat itu dapat ditemukan untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Misal nih, yang lagi sekarang booming kan tentang virus corona, di mana sekarang banyak negara itu lagi berusaha ngembangin obatnya, yaitu berupa vaksin. Nah, kalau di Indonesia sendiri juga udah mulai sih dilakukan. Nah, sebenarnya kalau tahapnya secara umum itu di Indonesia itu obat sebelum bisa dirilis atau dinyatakan, oh ini loh obat bisa mengobati penyakit ini, itu ada 2 tahap sih, yaitu uji non klinik sama uji klinik. Nah, uji non bedanya klinik ini, jadi kalau uji non klinik ini, pertama kita nggak mungkin dong asal-asalan, oh senyawa ini bisa mengobati atau memberikan efek seperti ini. Jadi para peneliti lah kita bilang atau ilmuwan yang ngembangin itu mereka melakukan uji non klinik dulu ke hewan coba dulu, tetapi mereka udah ada dasarnya. Mereka sudah menduga senyawa aktif ini atau zat ini itu nantinya diharapkan bisa memberikan efek seperti apa. Nah, tahap uji non klinik ini itu untuk mengetahui bagaimana keamanannya, bagaimana toksisitasnya itu berhubungan dengan dosis yang akan digunakan nanti dalam penelitian proses selanjutnya. Jadi misal nih, kalau misalnya hewan coba diberikan misalnya dosis 50 mg, tetapi misalnya ada kenaikan misalnya detak jantung, atau kemudian pernafasannya jadi jauh lebih cepat, itu contoh ringannya aja ya kita ambil. Jadi untuk mengetahui, jadi untuk mengumpulkan data awal. Terus setelah nanti uji non klinik ini dilakukan, baru peneliti bisa lebih yakin lagi untuk masuk ke fase uji klinik. Nah, di fase uji klinik ini yang menentukan nantinya apakah senyawa tersebut memang benar-benar bisa dikembangkan untuk menjadi obat baru atau tidak. Nah, di uji kliniknya ini sendiri dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, subjeknya sudah menggunakan manusia, tetapi yang sehat. Nah, di sini tujuannya hanya untuk mengetahui, misalnya ya, suatu senyawa A ini gimana sih metabolismenya dan efek farmakologi apa sih yang diberikan
pada manusia yang diberikan dengan senyawa ini. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan apa? Supaya mengetahui, oh senyawa ini diduga memang memiliki efektivitas atau fungsi tertentu yang kita inginkan, seperti itu. Untuk jumlah, berapa orang, berapa sampel itu akan dihitung lagi lebih lanjut berdasarkan hasil statistik yang mereka lakukan. Kemudian masuk ke fase 2. Fase 2 ini sudah menggunakan pembanding. Jadi untuk menentukan apakah senyawa A ini memang sesuai dengan indikasi dan juga untuk mengetahui apakah senyawa ini ternyata punya efek samping. Kan kita juga tahu kan, beberapa obat yang memang sudah dirilis di pasaran itu pada labelnya itu ada tulisannya kan, obat ini misalnya dapat menyebabkan ngantuk, dapat menyebabkan mual, dapat menyebabkan konstipasi dan sebagainya. Ya seperti itu tujuan dari fase 2 itu seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan data yang cukup dan dievaluasi, baru bisa lanjut ke fase 3. Nah, fase 3 ini bisa dilanjutkan menggunakan pembanding ataupun tidak. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan bukti awal. Jadi ini seperti kayak memastikan obat senyawa A ini memang memberikan efek yang kita inginkan, yang peneliti inginkan, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk memastikan lagi seberapa banyak sih antara keuntungan dengan resiko yang didapatkan dari penggunaan senyawa ini, seperti itu. Nah, subjeknya juga sudah menggunakan orang yang sakit. Jadi contoh nih, senyawa A ini diduga misalnya bisa mengobati kolesterol. Berarti subjek atau orang yang dipakai nanti itu pasien yang memang memiliki masalah atau kolesterolnya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari fase 3 ini nanti regulasi di Indonesia kan seperti kita tahu diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau biasanya kita sebut BPOM. Nah, nanti BPOM ini dengan perusahaan industri farmasinya atau instansi yang meneliti ini akan melakukan rapat pembahasan dari semua yang didapat dari fase 1 tadi sampai fase 3. Apakah memang obat atau senyawa ini itu bisa dirilis atau tidak? Nah, hasil dari keputusan itu biasanya ada 3 O. Yang pertama, ditangguhkan atau ditunda. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan nih, oh ternyata bisa nih obat ini untuk memang menghasilkan efek yang seperti ini yang kita inginkan. Atau yang kedua, obat ini penelitiannya atau pengembangannya dihentikan. Contohnya ya, ternyata setelah dilakukan penilaian antara keuntungan dengan kerugian, ternyata lebih besar efek sampingnya. Misalnya toksisitas lebih tinggi, angka kematian penggunaan obat senyawa ini lebih tinggi. Nah, kita tahu angka kematian ini bukan pakai manusia ya, tentu pada fase waktu yang penggunaan hewan coba tadi. Nah, kemudian yang terakhir, keputusan yang terakhir, itu obat memang diterima. Jadi memang obat ini tuh dinyatakan sebagai obat baru yang bisa dikembangkan untuk mengobati penyakit tertentu, seperti dugaan peneliti di awal tadi. Nah, uji klinik ini nggak berhenti sampai di sini, Jadi uji klinik ini akan lanjut ke fase 4, di mana obat nanti sudah memang diproduksi secara massal oleh industri farmasi yang mengajukan, dan sudah dipakai di masyarakat. Nah, penggunaan secara terus-menerus ini nantinya akan dievaluasi lagi oleh BPOM. Apakah misalnya di masyarakat ini ternyata banyak laporan penggunaan obat senyawa baru ini ternyata malah tidak menyembuhkan penyakitnya. Kemudian menimbulkan banyak sekali efek samping. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang nantinya akan bisa membuat keputusan nantinya apakah obat ini akan tetap boleh diteruskan penggunaannya atau tidak. Ya seperti kita tahu kan, ada yang obat beberapa tahun biasa-biasa aja sudah dipakai di masyarakat bertahun-tahun, tapi kemudian karena penelitian yang terus-menerus, ya ini uji fase 4 ini, maka suatu obat kemudian oleh BPOM dinyatakan ditarik dari pasaran, seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu. Ya seperti itulah contohnya kira-kira. Kalau menurutmu gimana? Jadi seperti yang sempat saya baca ya, contoh kan sekarang kan lagi booming nih tentang yang namanya tuh eukaliptus kan, yang diklaim fungsi sebagai antivirus. Nah, di sana tuh jadi sebenarnya tuh
teknik beberapa negara tuh berbeda-beda. Ada negara itu yang prioritasnya itu contoh nih, awal tuh dia uji coba dulu menggunakan aplikasi komputer. Jadi aplikasi komputer ini bermacam-macam. Nah, tujuan pengguna aplikasi komputer itu biar ketika obat ini atau senyawa ini ditemukan tuh dipastikan dulu bener nggak sih, bisa nggak sih dengan beberapa aplikasi komputer. Nah, setelah mereka yakin, mereka uji coba itu ke hewan. Nah, tujuan aplikasi komputer ini yaitu satu, biar mereka tuh nggak membunuh hewan secara percuma. Jadi maka diuji cobakan melalui aplikasi komputer dulu. Nah, ketika udah berhasil lewat aplikasi komputer kan di hewan nih. Nah, tujuan juga sama seperti yang kamu ngomong. Soalnya tujuan penggunaan hewan tuh juga untuk beberapa negara tuh punya kriteria hewan berbeda. Nah, contoh di Indonesia kan menggunakan hewan mencit. Ada negara lain tuh menggunakan hewan berbeda lagi. Nah, hewan berbeda ini tuh bukan sembarang hewan juga. Jadi memang dipilih hewan yang punya fungsi organ yang hampir sama dengan manusia. Nah, ketika udah diuji cobakan ke hewan, kan dilihat nih hasilnya sama hasil yang tadi kamu sempat bilang tuh. Dilihat hasilnya tuh ada nggak sih manfaatnya? Ada nggak sih efek sampingnya? Nah, ketika dicobakan itu ternyata tuh kita bila ngomong tuh contoh nih, kita ngomong tuh hasilnya tuh positif. Nah, ketika hasilnya tuh positif, kita tuh uji coba lagi ke tahap selanjutnya, yaitu ke uji coba tuh ke manusia. Nah, ketika kita coba ke manusia dan hasilnya tuh mungkin positif lagi, hasilnya baik lagi, kita cobakan tuh jadi kita tuh nyoba tuh ke manusia yang pertama tuh manusia yang sehat seperti yang kamu ngomong. Nah, setelah itu kita bisa cobain ke manusia yang sakit, yang memang tuh punya gejala riwayat seperti itu. Nah, setelah diuji coba tuh kita amati lagi hasilnya tuh gimana. Karena kan tadi kan kita udah uji coba ke hewan tuh, kita nggak bisa patokan 100% bahwa ketika hasilnya di hewan tuh ternyata positif, di manusia itu bakalan positif. Kita nggak bisa uji coba seperti itu, nggak bisa klaim seperti itu. Karena kan pasti berbeda 100%. Contoh organ hewan tuh nggak mirip 100% dengan organ manusia. Jadi memang kita harus uji coba ke manusia. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, ketika uji coba ke manusia, nah harus juga kita amati di manusia itu efeknya seperti apa. Nah, ketika efeknya negatif sama seperti yang kamu ngomong, obat itu bisa diberhentikan penelitiannya atau bisa diuji coba selanjutnya. Contoh kita ngerubah lagi senyawanya, kita ulang lagi tahapannya. Jadi seperti kita ngomongnya ada tahap evaluasi lah. Nah, sama ketika hasilnya positif pada saat itu. Positif pada saat itu dan obatnya berhasil, masih ada lagi tahapan yang penting. Kita harus amati lagi efek obat ini tuh dalam tubuh manusia selama jangka waktu panjang. Karena yang tadi kan kita kan memakai jangka waktu pendek. Nah, kita harus evaluasi lagi ketika jangka waktu panjang seperti apa. Nah, ketika jangka waktu panjangnya itu dinilai merugikan, sama seperti yang kamu tadi sampaikan ya. Jadi kan ada beberapa obat yang ketika dievaluasi jangka waktu panjang itu merugikan efeknya ke dalam tubuh manusia, sehingga akhirnya ditarik. Nah, sama sih kasusnya seperti yang saya sampaikan ini. Nah, akhirnya tuh kan ada kan, jadi setelah dievaluasi lagi, setelah jangka panjang dievaluasi lagi, berdasarkan tuh contoh temuan dari masyarakatnya, contoh ada masyarakat yang ngelapor, kok saya setelah konsumsi ini sakit. Jadi sebenarnya ada data kolektif yang diambil tuh contoh dari pihak masyarakat atau dari data yang di rumah sakit dan lain-lain sih, atau mungkin dari evaluasi pihak pabriknya juga. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya tiap negara itu punya intinya itu sama tahapannya. Tapi mungkin ada beberapa perlakuan yang berbeda lah gitu. Nah, gimana sih? Kan tadi kita udah bahas tentang obat ya, beda. Kalau tentang produk herbal tuh gimana? Produk herbal. Karena sekarang kan produk herbal kan juga lagi ngetren juga di pasaran. Ya, betul sih. Sejak pemerintah mengumumkan sebenarnya sih kalau untuk produk herbal kita bisa katakan mulai ngetren itu karena pemerintah sebenarnya kan mengatakan pada masa pandemi ini sebaiknya masyarakat mengonsumsi obat herbal yang digunakan untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, tetapi banyak masyarakat yang memang masih beberapa itu tidak menangkap pesan yang disampaikan pemerintah dengan benar. Jadi mereka mengatakan obat herbal ini sebagai antivirus. Padahal kita tahu sampai sekarang obatnya saja belum ditemukan, masih dikembangkan kan. Nah,
Karena untuk memproduksi obat herbal itu nggak sembarangan sih, sama kayak obat yang kita bicarakan tadi. Jadi minimal orang atau produsen itu sendiri, dia yang pertama harus punya kualifikasi yang sesuai. Contoh nih, kita bilang nih, kalau yang di industri kan jelas, minimal pasti apoteker. Kalau misalnya tentang yang berkaitan dengan vaksin, itu bisa orang yang misalnya mengambil jurusan biologi atau bioteknologi, seperti itu. Kemudian yang kedua, juga harus ada peralatan yang sesuai. Karena nggak mungkin kan kita menggunakan peralatan seadanya saja. Apakah hasilnya bisa dijamin sesuai dengan yang kita harapkan? Apakah sesuai dengan standar yang pemerintah? Karena obat herbal itu punya standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah juga sih. Kemudian yang ketiga juga harus punya tempat khusus. Jadi dia punya fasilitas tersendiri yang misalnya nggak boleh jadi satu atau gabung dengan tempat tinggal. Itu jelas nggak mungkin, nggak boleh. Kemudian faktor dari tempatnya itu sendiri, misalnya nih, harus punya tingkat kebersihan yang bagus, kemudian memiliki penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik. Ya banyak sih kalau speknya seperti itu sih, sudah ada peraturan sih yang mengatur seperti itu. Kayak gitu sih, Uk. Nah, dan teman-teman juga wajib paham ya, sebenarnya obat herbal dan obat kimia itu berbeda. Jadi obat herbal tuh kategorinya ada 3. Jadi obat herbal terstandar, terus ada namanya tuh fitofarmaka, dan ada namanya tuh jamu. Nah, contoh nih, pengujian pada obat herbal itu ada yang sama persis dengan obat kimia, tapi ada yang berbeda jauh. Jadi kalau diketahui itu obat herbal itu, contoh yang kita sebut tuh jamu ya. Jadi contoh itu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka tuh dia punya logo tersendiri dan logo itu berbeda-beda. Nah, di sini kita coba bahas jamu dulu ya. Nah, yang namanya jamu itu pertama, itu tidak diuji cobakan ke manusia maupun ke hewan. Karena tujuannya itu diambil tuh berdasarkan tuh empirisnya. Jadi berdasarkan tuh nenek moyang kita. Jadi contoh nih, nenek moyang kita pernah gunakan obat ini, fungsinya buat ini, dan ternyata tuh ampuh. Dan cuma diklaim tuh ternyata ampuh. Cuman untuk uji coba ke hewan maupun ke manusia itu belum pernah sama sekali, atau belum dijalankan lebih tepatnya. Karena kan sama kan, sebenarnya tuh butuh biaya yang sangat besar loh. Untuk bikin kayak tadi ya, sempat yang saudara Albert tuh sampaikan tuh, untuk bikin pabriknya aja butuh biaya, untuk beli alatnya aja butuh biaya. Nah, terus mungkin selanjutnya, Bet, kayak yang kita ngomong tadi kan ada tahapan obat herbal terstandar. Nah, itu seperti apa sih, Bet, untuk Ya. bisa diklaim obat herbal terstandar itu? Ya. Jadi yang kamu sampaikan sih udah bener sih, Uk, ya. Kan kita kalau secara obat herbal di Indonesia ya ini ya, pembagiannya itu kan memang ada 3. Jamu, obat herbal terstandar, sama fitofarmaka. Sebenarnya sih yang membedakan hanya di ujinya saja sih, Uk, antara obat herbal terstandar dengan fitofarmaka. Jadi, kalau pada obat herbal terstandar, itu dia memiliki selain bukti empiris, dia harus melakukan uji non-klinik. Jadi seperti sama yang tadi kita awal dibahas itu, jadi dia percobaan sudah dilakukan pada hewan kalau untuk obat herbal terstandar. Jadi seperti ini, contoh aja. Tanaman A ini atau herbal A ini diberikan pada misalnya 10 hewan coba dengan dosis misalnya kita katakan 50 mg. Nah, nanti dari 10 hewan coba itu sesuai perhitungan statistik harus memenuhi syarat. Berapa jumlahnya yang harus, misalnya nih, dia untuk misalnya mengurangi kolesterol, menurunkan angka kolesterol. Berarti nanti setelah kita coba pada hewan coba, kemudian kita lakukan tes, harus misalnya ada memenuhi standar dan terjadi penurunan nilai kolesterol. Nah, seperti itu. Jadi hanya untuk mengetahui, oh memang ada efektivitas, kemudian efek sampingnya juga seperti apa. Jadi cukup di non-klinik, itu bisa masuk kategori obat herbal terstandar. Nah, kemudian kalau mau tingkatnya lebih ditingkatkan lagi, itu bisa jadi fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini persis dengan obat kimia. Jadi dia harus melakukan uji non-klinik dan kemudian uji klinik.
menggunakan sama kayak tadi, ada 4 fase yang dilakukan, kemudian objeknya juga sudah menggunakan manusia yang sehat, kemudian manusia yang sakit dengan indikasi sesuai yang kita inginkan dari tanaman herbal yang kita uji. Nah, di Indonesia ini contohnya aja yang udah kita tahu sih, jelas sediaan untuk meningkatkan sistem imun kita yang mereknya secara umum kan kita tahu misalnya kayak modelnya Stimuno. Nah, itu kan sudah termasuk fitofarmaka. Nah, kemudian kalau untuk obat herbal standar juga ada beberapa. Aku nggak ingat ya untuk nama produknya apa. Nah, sebenarnya sih kalau orang kan pasti bertanya, apa sih keuntungannya gitu? Sediaan bentuk jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Sebenarnya sih kalau dari segi masyarakat sih mereka jadi lebih yakin aja sih. Jadi misalnya nih, kalau obat sudah ada fitofarmaka, mereka pasti akan lebih milih sediaan fitofarmaka dibandingkan dengan sediaan yang masih berupa jamu. Kemudian kalau dari sisi pihak produsen, hal ini tuh membawa beberapa keuntungan buat mereka. Yang pertama, mereka pasti bisa melakukan ekspor produk mereka karena tingkatannya misalnya lah katakanlah sudah obat herbal standar atau bahkan lebih bagus fitofarmaka. Maka negara-negara lain yang menerima akan lebih percaya bahwa obat ini memang berkhasiat. Kemudian yang kedua akan meningkatkan itu tadi kepercayaan di masyarakat. Produsen ini bisa memproduksi herbal ini dengan tingkatan misalnya sudah obat herbal terstandar atau lebih bagus lagi fitofarmaka. Cuman kelemahannya sampai sekarang kita tahu kan, di Indonesia itu kalau nggak salah hanya ada 6 sediaan fitofarmaka sejauh ini. Jadi perkembangan sediaan fitofarmaka ini sangat lambat. Bukan berarti produsen tidak mau melakukan pengembangan, tetapi hal ini dipertimbangkan adalah biayanya. Betul. Jadi biaya cost yang mereka lakukan dibandingkan dengan keuntungannya. Karena begini, rata-rata di Indonesia produk jamu itu sudah puluhan ribu, sudah sangat banyak. Nah, bagi mereka jamu aja sudah laku kok di pasaran. Buat apa mereka mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk meningkatkan tingkat dari produk mereka? Padahal itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi sediaan mereka. Tetapi itu kembali lagi sih ke produsen masing-masing sih. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih yang kayaknya juga sering didebatkan sama masyarakat. Nah, ini tentunya, apakah benar obat herbal itu lebih baik nggak sih dari obat kimia?